Roji, Ya. kali ini kamu kerja jangan lewat Iya, iya. Maaf Ya, aja ya. kayak kemarin-kemarin kamu. Iya, iya, Ya. masuk. Ya, maafin. Ini rame-rame ada apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana dong Pak? Wah, saya ntar dimarahin mandor ini. Halo guys, aku Aiman Riki. Aku adalah seorang aktor dan host. Perjalananku di dunia hiburan dimulai sejak tahun 2004 setelah aku mengikuti ajang pemilihan model untuk sebuah majalah remaja. Kali ini, aku dikasih kesempatan dari Antv untuk mencoba profesi yang benar-benar jauh dari apa yang biasa aku jalani, yaitu menjadi seorang kuli bangunan. Aku akan mengikuti keseharian Pak Rozi, seorang kuli bangunan yang meski usianya sudah tidak muda lagi, masih memiliki semangat luar biasa untuk terus bekerja dan mencari nafkah. Penasaran seperti apa perjuangannya? Yuk ikuti perjalanan aku bersama Pak Rozi. Hai guys, kenalin aku Aiman Riki. Dan hari ini aku sedang berada di daerah Bogor. Dan tadi udah ngobrol-ngobrol sama ibu penjaga warung. Katanya narasumber kita, Pak Rozi yang usianya cukup renta 64 tahun, tapi masih tetap semangat bekerja. Lokasi kerjanya deket sini. Nah, sekarang kita akan langsung mengunjungi Pak Rozi yang sedang bekerja. Tapi sebelum itu, minum jahe dulu. Bu, udah ya Bu? Nuhun Bu. Yuk, kita langsung TKP. Dari kejauhan, aku sudah melihat ada bangunan di situ yang lagi dibikin dan ada orang yang lagi ngaduk-ngaduk semen dan pasir. Aku coba menghampiri dulu beliau, lalu aku tanya, permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Pak, kenal dengan namanya Pak Rozi? Oh, nama aku. Oh, Bapak sendiri? Iya. Masya Allah. Ya. Perkenalkan Pak, Ya. saya Aiman Riki. Oh, ya. Saya dari Antv. Oh, alhamdulillah. Dan Ya. saya kesini sengaja pengen Ya. bertemu sama Bapak, Oh, ya. pengen mengikuti kegiatan Bapak sebagai Ya. kuli bangunan, boleh? Oh, ini mah kerjanya berat. Oh, nggak apa-apa Pak. Berat ini mah. Dia nggak apa-apa Pak, Nggak justru apa-apa. saya pengen punya pengalaman nih pekerjaan-pekerjaan berat yang Bapak Iya, biasa iya. lakuin. Iya. Saya pengen juga ngerasainnya, boleh Pak? Oh, boleh. Ya. Beliau bernama Fahru Rozi atau yang akrab disapa Pak Rozi. Adalah seorang kuli bangunan berusia 64 tahun. Meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, setiap hari ia tetap berangkat bekerja dengan semangat yang sama seperti ketika muda dulu. Bagi sebagian orang, profesi kuli bangunan mungkin dianggap biasa saja. Bahkan sering dipandang sebelah mata. Namun, sebenarnya pekerjaan inilah yang berperan besar dalam membangun rumah-rumah dan tempat yang kita tinggali. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, Pak Rozi tetap berjuang untuk menghidupi dirinya dan istrinya tercinta. Ia tidak pernah mengeluh, justru merasa bersyukur masih bisa bekerja dan bermanfaat bagi orang lain. Nah kalau gitu Pak, mulai dari kegiatan hari ini sampai Ya. nanti mungkin Ya. sore atau mungkin malam, Ya. saya ngikutin kegiatan Bapak ya. Ya, nggak apa-apa. Boleh Pak, kalau gitu ajarin saya Pak, sekarang Bapak ngaduk apa nih? Ngaduk ini adukan pasir sama semen. Semennya mana Pak? Ini. Langsung aja dimasukin. Masukin ke sini? Baru diaduk pakai ini Oke. batu. Aduh, guys, ini ngomong-ngomong pertama kalinya nih aku ngaduk. Pak, ngomong-ngomong, Ya. ini umur Bapak sekarang tuh udah 64 tahun. Ya. Emang nggak capek Bapak nih tiap hari kerja beginian? Saya dari Bujangan. Dari Bujangan? Ya, dari Bujangan. Masya Allah. Sini airnya Pak. Berapa gayung? Enggak, ntar itu sepatu sama ini kotor ntar. Oh sepatu saya Ya, ini. kotor ntar sama baju-baju. Kan yang ini mah kan harus kotor-kotoran. Oh iya ya, mending dibuka aja ya. Yaudah saya buka Tapi aja deh. kalau pakai ini ntar saya ranjang. Ya udah deh, nih setelan kemeja, kemudian dari sepatunya aku buka jadi setelan kuproy alias kuli proyek. Nah ini udah setelan kuli proyek belum nih Pak kalau udah gini nih? Ya, Tuh, tapi harus setelan kuli proyek. harus kotor-kotor terus harus begini. Oke Sayang, siap Pak, ya, dah sayang. gaskan. Terus Kelarin.
Airin. Ya. Ya. Pak. Ya. Udah lah kalau karena saya ini mah capek. Ih, nggak apa-apa, Pak. Biar Nggak aku apa-apa, yang- nggak apa-apa. Biar aku yang terusin. Nggak apa-apa, Pak. Pokoknya kalau misalkan nanti saya salah, nah marahin aja, Pak. Jangan Wah, tanggung-tanggung. aku kan namanya kayak orang belajar, orang baru. Ngapain? Saya juga sering itu suka dimarahin. Oh, Bapak juga sering dimarahin? Sering saya juga. Kenapa, Pak, biasanya? Kalau adukannya kurang bagus, Oh iya ya. nggak rata, nggak Ya, rata dimarahin iya. malah karena diganti orang lain. Kita harus ngaduk dulu dari semennya, pasirnya, dan juga airnya harus pas. Karena kalau enggak bisa gagal. Bahkan dimarahin sama mandornya. Kamu ini kerjanya nggak bener, keneknya. Ya Allah. Banyak orang lain yang suruh diganti gitu. Iya, sabar ya, Pak. Iya, Berarti kalau kayak gitu nanti uangnya dikurangin juga apa enggak? kadang-kadang dipotong. Kadang-kadang dipotong. Iya, kalau orang nggak benar kerjanya. Ya Allah. Orangnya Emang ya berat banget nih berat juga kalau pekerjaan seperti ini tuh, guys. Jadi daripada aku ngaduk terus nanti adukannya salah, mendingan aku serahin lagi ke Bapak ngaduknya. Ya. Nanti mungkin kalau ada ngangkut-ngangkut apa, kasih tahu saya aja, Pak. Iya. Oke, Pak, silakan Pak dilanjut, Iya, Pak. Iya. Ini berarti Bapak tadi cerita kalau usaha Bapak ini, pekerjaan Bapak ini tuh dari dulu banget, dari bujang Bapak seperti ini. Iya. Kami mau kuin gitu yang dikarungin. Udah biasa dari dulu kan, maklum kan sekarang mah usianya udah bertambah jadi orang kan. Iya. Tenaga tuh Tenaganya. beda. Ya ini justru ini yang saya salut ya dari Pak Rozi ini ya. Udah usianya renta 64 tahun tapi masih tetap semangat untuk bekerja. Iya. Ini yang jarang banget didapetin nih, dan ini jadi teguran juga buat saya. Saya masih muda gini kadang saya suka males gitu loh, Pak. Iya. Jadi ini kita belajar dari Pak Rozi. Semangat terus. Iya. Gas, Pak. Semangat. Ya. Lalu tiba-tiba ada seorang datang dengan matanya yang mulai melotot, marahin Pak Rom. Nah, Pak Pagi, Ya. hari ini kamu kerja jangan lewat Iya, iya. Maaf Ya, ya, ya. jangan kayak kemarin-kemarin kamu. Iya, iya, Ya. masuk. Ya, maafin ya. Jangan sekali-kali lagi gitu ya. Iya, iya. Ini siapa? ya, maaf Pak. Ini Perkenalkan, rame-rame ada apa ini ya? saya Aiman Riki, saya dari Antv, dan justru niat saya kesini, saya pengen membantu kegiatannya Pak Rozi, boleh nggak Pak? Ya jangan terlalu banyak diganggu juga ya. Paling Pak Pagi ini lagi ada tugas juga dia, ada kerjaan juga ya. Iya, ya insya Allah saya nggak akan mengganggu, justru saya pengen membantu Pak. Boleh ya Pak? Iya, iya, iya. Jangan sampai ngerusak ya. Siap Pak, makasih banyak ya Pak. Iya, iya, iya. Itu mandornya Pak. Iya, maksudnya itu. Galak juga ya. Galak, aku juga sering diomelin. Terus kalau dimarahin gitu Bapak gimana tuh Pak? Ah, udah aja sama. Ngeluh aja, diem aja. Kalau kita salah mah kan salah aja udah. Ya, keras aja udah. Pelajaran pertama yang saya ambil dari Pak Rozi, beliau ini adalah orangnya ikhlas. Jadi ketika dimarahin, nerima aja. Pelajaran yang kedua, beliau ini pekerja keras. Salut saya. Ini pelajaran buat saya sendiri nih. Daripada kita diberhentiin. Memang pekerjaan berat itu ya. Iya. Kadangkala ya seperti ini. Punya resiko yang berat juga, apalagi sampai dimarahin. Apalagi yang paling fatalnya kalau dipotong gaji kita. Aduh, semangat terus ya Pak. Ya. Dipikir ya gampang gitu ya, ngaduk-ngaduk tuh ternyata berat juga. Udah sok, udah. Berat. Bagian udah. Ya. Bayang nih Bapak 64 tahun, hebat. Keren. Pak, nih kalau misalkan kita udah beres ngaduk, terus kita Iya. ngapain lagi? Ngecor di dalam.
Ngocor di dalam? Iya. Ini hasil adukannya dibawa ke dalam? Iya. Oke, siap, gaskan. Pak, kita masuk ke dalam, aku bawain deh Pak. Setelah adukannya jadi, saya diajak untuk masuk ke dalam. Kata beliau, kita akan ngecor dan juga akan memplester. Nah, ini juga nih pengalaman pertama buat saya untuk memplester tembok. Sebelum memplester, kita harus naik dulu nih ke lantai 2-nya mungkin ya. Jadi, dan itu terbuat dari bambu. Hati-hati Pak. Iya, iya. Kita aja udah deg-degan banget nih. Pak, tolong bawain dulu Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sejujurnya banget gue tuh fobia ketinggian jadi agak lumayan deg-degan untuk di sini. Pegang apa nih Pak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini gemeter banget nih kaki nih. Ya. Lihat nih. Nih. Tapi aman ya Pak? Aman. Nih sekarang kita mau ngapain nih Pak? Mau melester sekarang. Melester tuh ngapain tuh? Oh nempelin ini Iya, ya? nempelin Hasil ini. tadi adukan Iya, ya? iya. Siap. Oh. Nah, coba Pak ajarin dulu saya cara melesternya gimana. Nanti saya bantuin Bapak deh. Iya, iya. Siap. Oh gitu? Tuh gitu. Ya. Kayak main apa namanya? Pingpong gitu. Kayak main padel Pak kalau Iya, sekarang Pak, iya. bukan pingpong Iya. ya Pak. Nah, coba Pak, saya Pak. Oh, coba. Coba. Ya. Pelan-pelan Pak. Ya. Sok. Bismillah. Hati-hati kena kaos gitu celana kotor. Ah, aman Pak, itu mah gak usah Ya. dipikirin Pak. Nih, Ya. guys, ini sekarang aku mau cobain. Oh. Untuk melester pertama kalinya dalam hidupku, bismillah. Ini cara-cara kita main padel katanya. Ya. Tinggal Kayak mana? jatuh. Belum punya pengalaman. Aku coba lagi, sampai alhamdulillah akhirnya lumayan bisa terlihat hasil plester aku. Ini udah jago nih gua. Pakai tenaga. Wih. Ya. Sampai berurutan. Tuh, oh berurutan gitu Bawah. Pak. Sip. Bawah. Ya. Kalau jadi kuli itu kita nggak usah ngeluh sama cuaca ya. Iya. Ini walaupun panas Iya. begini, Bapak melester pun hajar terus. Iya, mau kalau cewek hujan, kalau hujan-hujanan mah kan kedinginan. Keren. Ini nih salutnya sama mungkin yang nggak pernah kita lihat ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita pandang kayaknya gampang, enteng, ternyata berat banget. Nih, pertama di atas ketinggian itu juga challenge buatku. Yang kedua, panas matahari. Biasa kita di AC mulu kan. Nah, yang ketiga nih, cara melesternya pun juga nggak gampang. Tuh, jadi patut banget nih menghargai para pekerja yang kadangkala kita lihat, aduh, sebelah mata enteng banget. Ih, keren Pak. Tuh, ini ya. Aduh. Aduh. Udah. Baru segini doang nih. Ya, udah. Pak, Udah ini saya gantian. nggak pernah di sini. Ya, Sakitnya udah. di sini. Ya, udah gantian. Aduh. Udah. Sakit banget nih guys. Ini kecetit kali ya. Faktor jarang kerja berat, langsung sakit kayak nyelekit gitu loh di bagian sini. Terus langsung minta bantuan, Pak tolong Pak. Terus beliau coba untuk pijitin. Terus saya coba istirahat dulu sebentar. Istirahat sebentar kali ya. Iya, iya. Bapak lanjutin dulu deh Pak. Gantian aja dulu, ya. Aduh. Aduh. Ini kalau ngomong-ngomongin keluarga, Ya, kalau Bapak tinggal di rumah sama siapa? sama istri saya. Istri. Orang tua mah udah lama udah meninggal. Jadi hidup lah, prihatin lah. Namanya kita berdua mah
Kadang-kadang ada uang masak gitu, kalau nggak ada uang mah kan namanya kebangunan kan nggak tentu. Iya. Kadang-kadang ada juga panggilan, kadang-kadang enggak. Ya. Gitu namanya nggak pasti. Ya memang itu ya, yang namanya pekerjaan yang nggak tetap seperti Bapak, panggilan gini. Biasanya pekerjaan lain apa Pak kalau pas tiba-tiba nggak ada yang manggil? Juga suka manggung-manggung gitu, semen, di Matia juga, borongan-borongan gitu. Kadang-kadang ongkosnya berapa nih? Satu sak kadang-kadang 5.000 sampai ke pasar. Ya Allah. Satu sak dihargain 5.000. Iya. Ya Allah. Kadang-kadang kalau ada lori, pakai lori. Kadang lori juga kalau nggak ada harus nyewa roda gitu. Nyewa roda disewa gitu. Sehari ada yang 25.000 kalau nyewa roda gitu. Maaf banget nih Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu Bapak punya anak apa enggak? Iya punya anak sih, 2, yang 1 meninggal. Innalillahi. Gitu. Itu kapan? Udah tahun yang lalu gitu. Yang meninggal mah karena sakit, dah kurang gini-gini gitu. Kurang segala macam vitamin apa. Iya. Timbul karena sakit gitu, jadi nggak tertolong.